Jadi kita nggak tahu tangan kita kotor, entah bekas makanan, bekas krim atau lotion. Beredar di media sosial kalau alat mandiri itu nggak akurat nih dok. Itu mitos atau fakta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar. Persembahan dari unit promosi kesehatan Rumah Sakit Tingkat 2 Mahridwan Meraksa. Halo Sobat Ngopi, perkenalkan saya Riki Dwi Okta, mahasiswa promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, yang akan menjadi host pada episode podcast hari ini. Kita akan membahas tuntas mengenai masalah kesehatan sambil ditemani dengan suasana yang lebih santai. Nah, pernah nggak sih Sobat Ngopi ngerasa dihianati nih sama angka-angka yang kita dapatkan dari hasil pengecekan? Nah, di rumah melakukan cek gula darah menggunakan alat mandiri itu hasilnya 110. Tetapi saat kita melakukan cek di laboratorium hasilnya 130. Nah, kemudian Sobat Ngopi langsung nih bertanya-tanya, kira-kira alatnya yang rusak atau kitanya aja nih yang lagi stres. Nah, biar nggak jadi mitos yang berkepanjangan, kali ini kita akan bahas tuntas mengenai hasil tes gula darah mandiri dengan hasil tes gula darah di laboratorium. Nah, bersama kita sudah hadir di sini Mayor CKM Koat Dr. Yesi Maike, spesialis patologi klinis. Halo dokter. Halo Mas Riki. Halo Sobat Ngopi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini dok? Luar biasa. Iya, bagaimana ya aktivitas hari ini? Mungkin ada kesibukan apa nih dok? Iya, kesibukan kami pelayanan rutin di rumah sakit, khususnya di laboratorium. Selain itu juga kami sedang sibuk untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan calon-calon tentara. Oke, ya. Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada dokter karena telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa. Oke, kali ini kita akan bahas ya dok untuk mengenai rahasia di balik angka-angka yang kita dapatkan dari hasil pengecekan gula darah nih dok. Nah, sering nggak sih dok dapat pasien yang datang ke rumah sakit, dia dalam keadaan yang panik atau marah-marah gitu dok. Karena hasil pengecekan gula darah di rumah dengan hasil pengecekan di laboratorium itu berbeda nih dok. Oke, selama ini kami memang belum pernah mendapatkan pasien yang marah-marah atau komplain terkait perbedaan hasil ya Mas Riki, yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Namun yang kami dapatkan justru pasien bingung gitu, kenapa hasilnya kok bisa berbeda antara mereka periksa sendiri di rumah dengan hasil di rumah sakit. Nah, jika terjadi hal demikian, biasanya kami menjelaskan perbedaan tersebut itu hal yang wajar gitu. Mengapa demikian? Karena pada umumnya perbedaan tersebut bisa terjadi karena memang waktu pemeriksaan yang dilakukan tidaklah sama. Dimana misalnya pasien meriksa gula darahnya di rumah pada pukul 7 misalnya. Lalu pasien melanjutkan lagi ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan mungkin jam 9 atau jam 10. Nah, dalam waktu 1-3 jam itu bisa terjadi perubahan kadar gula darah. Itu bisa dipengaruhi oleh apa saja, bisa dari makanan, minuman, atau aktivitas fisik selama pasien dari jam 7 sampai jam 10 atau jam 9 tersebut, atau juga dari stres. Nah, jadi perbedaan seperti itu bisa saja terjadi. Tapi berarti perbedaan dari hasil yang kita dapatkan itu wajar berarti ya dok? Iya wajar, karena pertama yaitu dari waktunya tidak dilakukan secara bersamaan dengan waktu yang sama. Iya, oke baik. Itu dia Sobat Ngopi jawaban dari dokter mengenai perbedaan hasil dari pengecekan yang kita lakukan di rumah dan juga pengecekan yang kita lakukan di laboratorium. Kemudian nih dok, banyak yang mikir kan darah ya darah aja gitu dok. Tapi darah dari ujung jari dengan darah yang diambil dari vena atau dari lipatan tangan itu ada perbedaannya nggak sih dok? Oh iya. Jadi untuk dua pemeriksaan ini antara glukometer mandiri dengan pemeriksaan glukosa di laboratorium memang menggunakan metode yang berbeda.
Selain itu juga menggunakan sampel darah yang berbeda ya. Untuk glukometer mandiri itu menggunakan sampel darah kapiler, yaitu diambil dari ujung jari. Nah, jadi menggunakan darah kapiler, di mana darah kapiler itu adalah darah bercampur antara terdiri dari ada darah arteri, darah vena maupun cairan jaringan pada darah kapiler. Dan pada darah kapiler ini juga kadar gula darahnya itu juga sedikit tidak stabil, dipengaruhi oleh kecepatan aliran darah juga gitu. Sedangkan untuk pemeriksaan gula darah di laboratorium di rumah sakit, kita melakukan tindakan namanya vena puncture, yaitu sampelnya diambil dari pembuluh darah vena, dari lipatan siku. Nah, pembuluh darah vena, nanti darahnya kita proses lagi sehingga yang diambil itu adalah plasmanya. Seperti itu. Jadi memang ada perbedaan sampel, ada juga ada perbedaan metode pemeriksaan. Namun jika dilakukan dengan cara yang benar, sesuai, itu perbedaannya sekitar ya 10-15% dan itu juga tidak bermakna secara signifikan. Itu berdasarkan penelitian ataupun literatur yang sudah dilakukan. Oke, baik. Jadi itu dia Sobat Ngopi mengenai perbedaan hasil dari yang kita dapatkan antara melakukan pengecekan secara mandiri dengan melakukan pengecekan di laboratorium. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengecekan secara mandiri, namun tetap harus memperhatikan banyak faktor. Nah, kemudian nih dok, kalau kita habis makan, perbedaan angka dari alat di rumah sama alat di laboratorium itu akan menjadi lebih signifikan atau enggak nih dok? Oke, pertanyaannya sesudah makan ya. Jelas, jadi sesudah makan itu adalah suatu hal yang fisiologis atau suatu hal yang wajar, yang normal ketika kita habis makan, lalu kita periksa kadar gula darah kita, dan pasti akan terjadi peningkatan. Itu adalah hal yang fisiologis ya. Namun yang dikhawatirkan jikalau terjadi peningkatannya terlalu ekstrim, gitu. Terlalu ekstrim itu bisa dipengaruhi juga oleh apa? Bisa karena faktor makanan yang kita konsumsi, bisa karena tinggi karbohidrat ya, atau juga minuman yang berkarbonasi atau makanan yang rendah serat, itu akan mempengaruhi kadar gula darah setelah makan. Namun jika diperiksa dengan menggunakan alat glukometer mandiri maupun alat di rumah sakit, itu tidak ada perbedaan yang bermakna. Iya, baik, itu dia Sobat Ngopi. Tentunya mungkin akan ada perbedaan yang kita dapatkan, tetapi maknanya itu tidak akan terlalu jauh berbeda. Nah, kemudian nih dok, sering ada yang bilang mungkin beredar di media sosial kalau alat mandiri itu nggak akurat nih dok. Itu mitos atau fakta? Nah, kalau itu mitos ya. Mengapa? Jadi alat glukometer mandiri ini memang alat yang sudah dirancang untuk membantu masyarakat memantau kadar gula darah sehari-hari. Jadi memang fungsinya itu untuk monitor ya, memonitor atau memantau kadar gula darah harian. Jadi memang alat ini bisa dipercaya digunakan secara mandiri di rumah. Oke, nah itu dia Sobat Ngopi. Jadi jangan ragu lagi untuk melakukan pengecekan gula darah di rumah. Jadi kedepannya kita tidak perlu takut kalau misalkan hasilnya itu tidak akurat. Karena alat glukometer memang sudah dirancang untuk melakukan pengecekan gula darah di rumah. Kalau hasilnya nih dok beda 10 sampai dengan 20 poin, kita harus percaya yang mana nih dok? Antara hasil lab sama hasil pengecekan di rumah. Oke, kembali lagi ketika kita melakukan pemeriksaan gula darah di rumah ya dengan alat glukometer, asalkan kita melakukannya sesuai dengan prosedur ya, itu hal yang wajar jikalaupun terjadi perbedaan dengan alat yang ada di laboratorium. Namun berdasarkan beberapa studi penelitian yang sudah dilakukan, perbedaannya itu juga tidak terlalu bermakna secara signifikan karena berkisar antara 10 sampai 15%. Oke. Jadi intinya adalah perbedaannya memang tidak terlalu signifikan, hanya 10 sampai dengan 15% saja nih Sobat Ngopi.
Nah, kemudian nih dok, selain masalah alat nih, kita akan berlanjut mengenai kebiasaan sobat ngopi di rumah mengenai pengambilan darah ya dok. Nah, apabila sobat ngopi di rumah melakukan penekanan terlalu dalam sehingga darah yang keluar itu terlalu banyak nih dok, itu akan mempengaruhi hasil atau enggak? Ya, betul. Jadi teknik pengambilan itu adalah salah satu yang membuat hasil menjadi kurang akurat ya. Di mana pemencetan yang terlalu dalam atau kita sebut dengan istilah milking itu bisa mempengaruhi hasil karena terjadinya hemodilusi. Nah, hemodilusi ini di mana cairan jaringan itu akan bercampur yang akan mengakibatkan hasil menjadi kurang akurat. Oke, baik. Mungkin untuk sobat ngopi di rumah di sini bisa jadi pelajaran. Bila kita melakukan pengecekan secara mandiri, tidak perlu terlalu dalam untuk menekannya ya dok ya. Sehingga hasil yang kita dapatkan tidak terlalu berbeda jauh dengan hasil laboratorium yang akan kita lakukan nantinya. Kemudian nih dok, masih mengenai kebiasaan, kebersihan dari jari. Kalau misalkan kita melakukan pengecekan gula darah, tentunya kita melakukan pembersihan menggunakan alkohol swab ya dok. Tapi kalau misalkan kita nggak cuci tangan dulu nih dok, itu akan berpengaruh atau enggak nih dok sama hasilnya? Jadi memang semua tindakan yang harus kita lakukan itu adalah wajib kita melakukan kebersihan tangan, mencuci tangan. Mengapa demikian? Untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap sampel. Ya, jadi kita nggak tahu tangan kita kotor, entah bekas makanan atau juga mungkin tangan kita atau bekas krim atau lotion. Nah, itu yang akan mempengaruhi dari hasil pemeriksaan. Atau juga alkohol swab. Jadi alkohol swab itu juga dibiarkan untuk kering secara alami, mungkin bisa ditunggu 3-4 detik gitu agar hasilnya juga akurat. Oke, nah Sobat Ngopi, jadi kedepannya Sobat Ngopi bisa melakukan lebih memperhatikan kebersihan dari tangan Sobat Ngopi semua. Sehingga kedepannya hasil dari pengecekan bisa lebih akurat. Setelah kita mengoleskan alkohol swab ke tangan, kita bisa menunggunya, tidak perlu untuk ditiup ataupun hanya dibiarkan begitu saja sehingga nantinya akan kering secara sendirinya, kemudian baru kita melakukan pengetesan. Kita akan beralih mengenai alatnya. Nah, alat cek mandiri itu ada kadaluarsanya nggak sih dok? Iya betul, memang untuk strip glukometer ini ada kadaluarsanya. Nah ini juga harus kita perhatikan. Jadi ketika kita mau menggunakan strip glukometer, sebelum kita buka kemasan boxnya itu, kita harus perhatikan tanggal kadaluarsanya. Nah, yang lebih penting juga harus diperhatikan penyimpanan dari strip di dalam wadahnya. Jadi stripnya itu tidak boleh kita pindahkan wadahnya dan penyimpanannya juga dalam lingkungan yang suhunya stabil gitu, jangan terlalu panas ataupun jangan terlalu dingin. Karena pada strip glukometer itu mengandung enzim. Nah, enzim ini yang akan mengukur kadar gula darah. Nah, ketika enzimnya ini rusak, di mana enzim pada strip ini sangat sensitif terhadap perubahan cuaca suhu. Nah, ini akan rusak sehingga hasilnya menjadi tidak akurat. Iya baik, itu dia Sobat Ngopi. Jadi kita harus lebih memperhatikan kedepannya mengenai kadaluarsa satu, yang kedua adalah mengenai cara kita menyimpan strip yang kita miliki sehingga hasil kedepannya kita bisa lebih akurat lagi. Kemudian nih dok, kita akan beralih ke kapan sih waktu terbaik untuk melakukan pengecekan gula darah secara mandiri di rumah? Jadi pemeriksaan terbaik untuk mengetahui kadar gula darah kita adalah sebaiknya pagi hari setelah kita puasa 8-10 jam. Ini disebut pemeriksaan gula darah puasa. Nah, berdasarkan CDC, Center for Disease Control and Prevention, nilai normal untuk gula darah puasa adalah 70-100 mg per desiliter. Oke, tadi dokter sudah menjelaskan kalau misalnya ada yang namanya gula darah puasa. Selain gula darah puasa, ada lagi nggak sih dok mengenai pengecekan gula darah ini? Ya, nah setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap gula darah puasa, kita bisa melanjutkan ke gula darah 2 jam pasca puasa. Nah, untuk 2 jam pos puasa ini juga didapatkan nilai normalnya
kurang dari 140 mg per desiliter. Nah, Iya, baik. untuk hasil lebih dari 200 mg per desiliter itu sudah dikatakan kita suspek ke arah diabetes. Nah, antara 140 sampai 199 kita curiga ke arah prediabetes. Nah, untuk diabetes bisa kita lanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya. Itu dia Sobat Ngopi. Jadi, kita sudah mengetahui nih batas wajar normalnya dari gula darah puasa tadi. Batasnya adalah 100 dan juga pasca puasa itu batasnya di 140. Apabila lebih dari itu, Sobat Ngopi di rumah bisa melakukan pengecekan ke fasilitas kesehatan terdekat. Betul. Kemudian nih dok, karena tadi sudah dijelaskan mengenai kapan waktu terbaik dan juga jenis-jenis dari pemeriksaan gula darah, boleh nih dok kita simpulkan pembahasan hari ini mengenai alat mandiri itu fungsinya buat apa, kemudian alat cek di laboratorium itu fungsinya buat apa? Jadi pemeriksaan gula darah yang dilakukan secara mandiri itu disebut glukometer mandiri. Itu berfungsi untuk memantau atau memonitor kadar gula darah sehari-hari. Sedangkan pemeriksaan gula darah di laboratorium fungsinya untuk mendiagnosis dan menentukan treatment ataupun terapi selanjutnya. Iya baik, itu dia Sobat Ngopi. Jadi ketika kita untuk melakukan pemantauan di rumah, kita bisa melakukan menggunakan glukometer. Kemudian apabila akan mendapatkan treatment di fasilitas kesehatan, kita bisa mendapatkan hasil dari laboratorium. Begitu ya dok ya? Iya betul. Ya, selanjutnya nih dok, dokter untuk memberikan closing statement untuk Sobat Ngopi di rumah, mungkin memberikan pesan untuk Sobat Ngopi mengenai gula darah. Pemeriksaan gula darah dengan glukometer mandiri di rumah sangat bermanfaat atau membantu masyarakat dalam memonitoring atau memantau kadar gula darah sehari-hari, terutama pada pasien diabetes ataupun pada orang dengan resiko diabetes. Mengapa demikian? Karena hal tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan praktis. Namun, pemeriksaan gula darah di laboratorium juga dilakukan untuk mendiagnosis dan menentukan langkah treatment ataupun terapi selanjutnya. Jadi, kedua hal pemeriksaan tersebut, baik glukometer mandiri dan pemeriksaan di laboratorium, bukanlah hal yang harus dipertentangkan. Namun, keduanya dapat dilakukan untuk saling melengkapi. Ingat, satu angka bukanlah akhir dari segala-galanya. Yang sangat penting dilakukan adalah bagaimana cara melakukan pemeriksaan yang benar dan tindak lanjut yang tepat di fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan. Iya baik, itu dia closing statement yang luar biasa dari Dr. Yesi selaku narasumber kita pada hari ini. Jadi untuk Sobat Ngopi di rumah, jangan ragu untuk melakukan pengecekan mandiri secara berkala untuk melakukan pemantauan kadar gula darah yang kita miliki. Namun tentunya untuk diagnosis kita perlu melakukan di fasilitas kesehatan, begitu ya dok ya? Betul. Iya baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mayor CKM Dr. Yesi Michael, spesialis patologi klinis atas penjelasan yang sangat mencerahkan. Kami dan juga Sobat Ngopi di rumah bisa jadi lebih paham mengenai hasil pemeriksaan gula darah antara di rumah yang dilakukan di rumah dengan hasil pemeriksaan gula darah di laboratorium. Jadi bagi Sobat Ngopi di rumah, tetap lakukan pemeriksaan mandiri secara berkala untuk melakukan pemantauan. Namun untuk diagnosa yang mendalam tentunya itu dilakukan oleh dokter di fasilitas kesehatan. Untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan, Sobat Ngopi bisa follow media sosial kita di bawah ini. Saya Ricky Dwi Okta dan juga segenap kru yang bertugas di podcast Ngopi. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Sobat Ngopi. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.